Indonesia kebanyakan khodam-khodam itu ya harimau, kalau nggak harimau ya naga. Kan gitu. Kita ambil karakter dulu dong. Sifatnya naga itu tenang. Tapi ketika dia diusik, dia akan memberontak. Itulah naga. Kalau seandainya manusia itu menganggap khodam itu sebagai kayak meminta sama khodam, nggak boleh. Ya jatuh musyrik. Khodam itu sebagai perantara sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Bang Channel bareng teman kita juga, Bang. Bang. Ntar ini kita masuk TV ya? Masuk TV. Masuk, alhamdulillah. Bukan TV kriminal. Ya, di TV kriminal. Baik. Gak apa-apa, yang penting TV lah. Iya. Saya Rian. Anda boleh perkenalkan? Paco Si kepala kambing. Ini Bang Rian, ini Paco kepala kambing. Iya. Jadi hari Ini julukan ya, kepala kambing ini julukan ya, Bang? Yoi. Saya tidak mengenal kepala kambing, saya menyukai kepala kambing. Apalagi di shop ya. Ya, bisa bahas yang penting nggak ya? Agak nggak penting. Oke. Ini orang mukanya doang muda, tapi kata-katanya guru BP. Galak banget. Lanjutkan. Lanjut ya. Bisa tolong dengar anak-anak ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih kan dari follower Instagram. Iya. Kita nggak bisa nyebutin karena memang kita dirahasiakan. Siap. Pertanyaan pertama tuh kayak apa sih itu kodam? Kodam itu apa sih? Kodam. Udah. Kodam ya. Oke. Oke, lanjut kedua ya. Fungsinya dong. Itu aja. Ya banyak. Oke. Terus Kita langsung. Asalnya bisa dari mana aja? Dari mana aja? Mana aja? Dari mana aja? Oke. Selesai Ini kan ya? benar-benar Kita udah selesai ya? pertanyaan itu selesai gitu aja. Dan emang kita Jauh-jauh. Oke, serius. Oke. sampah banget anjir. Pertanyaan ya. Iya. Oke. Kita fokus ke pertanyaan apa Ya, tadi? Berarti tema kali ini kodam. 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 Ini kodam. Kodam. Jadi kodam itu apa sih? Ya. Langsung ke saya apa mau dari teman-teman? Langsung dari Kang Satria aja, Pak. Teman-teman coba deh, ya kan? Apa nih? Pernah denger nggak sih nama Ya, kodam ya, itu kodam. kayak gitu? Yang Bang Paco tahu kodam itu apa? Gitu. Kodam itu yang saya tahu itu adalah jin yang menjaga kita. Oh. Tapi itu datangnya dari leluhur entah kakek, entah orang tua apa, bapak, ibu, Ya. atau yang lebih tua dari kakek pun taunya sih itu. Keturunan ya. Keturunan. Nah, kalau dari Bang Rian, Yang pernah mungkin denger lah ya Ini- kata kodam itu. Ini kalau dari gua ada dua sisi nih. Ya, boleh. Dari pengetahuan dari pengalaman atau dari ini gua nih. Pengalaman dulu ya. ya boleh deh pengalaman. Pengalaman ya. Kodam itu kenangan masa kecil. Udah. Karena gua tuh tinggal di komplek Kodam. Ini Kodam Jaya ini mah. Ini sangat Sampah anjir. Iya, Kodam sumpah Jaya. di Jatiwaringin dulu ada. Iya, Komplek ada yang Kodam. namanya SMA 81. Oh iya. Bukan masalah faktanya, Heeh. ini masalah sampahnya. Oke. Mantap. Oke. Seriusnya? Siap, Oke, siap. Kalau Kodam itu setahu gue ya kurang lebih Paco lah tadi ya. Jadi dari leluhur gitu kan istilahnya. Terus tapi kalau kita ini kan kok kayak gini-gini konon katanya ada yang jauh, ada yang dekat. Ya. Iya kan, kalau yang dekat itu yang bisa kita misalnya kita berkomunikasi dengan dia gitu kan, kita cuman katanya ada juga yang jauh gitu. Tapi ya benang merahnya itu adalah leluhur. Leluhur. Iya, leluhur. Pendapat Dari Kang Satrian sendiri gimana? Sendiri gimana? Kalau saya pribadi gini, maksudnya kalau membahas kodam berbagi versi kan beda-beda, Ya. ya kan? Kita ambil jalan tengahnya aja lah, maksudnya yang saya tahu sendiri ya. Itu buat teman-teman yang mungkin udah tahu apa itu kodam ya maklumin aja, karena kita kan versinya berbeda-beda. Kalau yang setahu saya gini, kodam dalam istilah artinya kodim dalam bahasa Arab itu artinya pembantu, kodim. Dalam bahasa Jawa itu parewangan, ya kan? Pasti pernah dengar dong parewangan. Saya pernah dengar sekarang nih. Baru itu Saya baru dengar juga. gitu. Jadi Bukan dari kemarin di, ya, baru di istilah Jawa tuh ada namanya parewangan. Jadi penjaga lah, penjaga. Guardian. Ya, benar. Jadi kodam itu biasanya ada di salah satu benda yang mungkin mistis
sintetis ya, maksudnya yang keris, batu atau sebagainya gitu. Tapi ada juga yang ke manusia gitu. Nah, kalau khodam sendiri itu bisa dapat dari orang tirakat yang sesuatu keilmuan, ada juga yang dari keturunan. Itulah khodam kalau istilah dari saya pribadi ya gitu. Berarti khodam ini banyak lah Iya, versinya ya. versinya beda-beda. Boleh, silakan meyakini Mas, silakan. Ya. Versi dari Kang Satria. Ya, benar. Gitu. Nah, kalau untuk fungsi Taruh. Kalau misalkan kodamnya kita dapat dari keturunan nih. Iya, betul. Betul kan. Nah, tadi Kang Satria bilang ada kodam itu dari batu, keris. Iya, atau sebagainya lah. Kan kalau keturunan ya berarti maksudnya itu pengertiannya ya udah itu kodam kita gitu. Iya, betul. Kalau misalkan itu batu punya Kang Satria misalkan. Ya. Terus Kang Satria ngasih ke saya batunya, apa itu jadi kodamnya milik saya? Iya, itu khodam milik yang saya kasih nantinya. Itu Oh. nggak sembarangan langsung dikasih. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi nggak. Amalan gitu? Ya, salah satunya amalan. Iya, gitu. Termasuk puasa. Termasuk itu bisa jadi. Bisa jadi. Jadi bisa berpindah gitu ya? Benar. Oh. Jadi berpindah. Iya. Oke. dan ada lagi Ada pertanyaan lagi ya? katanya mungkin leluhur. Leluhur ya. Nah, Kalau ini kan istilahnya kalau kodam ini kan emang dari leluhur gitu. Iya. Terus istilahnya kan ada katanya tadi hewan juga ya. ya, Hewan gitu kan. Hewan dan yang keseringan kedengeran itu kan kodam itu macan. Iya, betul. Terus naga. Iya, betul. Kan antara cuma dua itulah Iya, yang sering saya dengar. rata-rata ya. Rata-rata Betul. cuma dua itu gitu istilahnya. Nah, bisa nggak sih semua hewan itu jadi kodam? Jadi sebetulnya bisa ya. Bisa. Itu sebetulnya bisa. Cuman kan kenapa rata-rata manusia orang Indonesia kebanyakan khodam-khodam itu ya harimau, kalau nggak harimau ya naga. Kan gitu. Kita ambil karakter dulu kan. Sifatnya naga itu tenang. Tapi ketika dia diusik, dia akan memberontak. Itulah naga. Kenapa khodam macan? Lihat karakternya khodam macan. Dia berpenguasa di hutan. Beda sama singa ya. Singa kan raja hutan. Iya. Tapi kalau macan dia bisa kemana aja. Jadi sifat single factornya itu pasti bakal ngebawa ke diri orang itu yang menggunakan khodam macan itu. Nah, pertanyaannya gini lagi nih Kang. Kan dua nih berarti. Iya, betul. Macan, naga. Iya. Sementara yang kita tahu, saya tahu lah. Naga itu kan kata orang itu binatang khayalan. Binatang apa istilahnya? Mitologi. Betul. Mitologi ya. Betul. Kita sampai sekarang biarpun orang katanya di Loch Ness tuh pernah lihat gitu, di betul. air itu naga itu apa sih? Tapi kan belum ada orang yang membuktikan Membuktikan. bahwa naga itu ada. Real adanya gitu ya. Tapi kenapa bisa jadi kodam? Karena dia kan ini yang satu nyata nih, Iya. yang satu masih dipertanyakan gitu. Masih pertanyaan betul. Itu gimana tuh? Jadi kalau untuk tanggapan itu ya maksudnya kan kembali lagi yang pertama yang tadi beda-beda versi. Ada yang menganggap naga itu ada juga yang enggak. Kalau abang pergi ke daerah Cina mungkin anggap naga itu ada. Karena mereka kepercayaan makhluknya itu terpot itu naga. Iya, gitu. betul gitu. Tapi kalau di Indonesia ya simpang siur gitu. Jadi jangan kaget. Oke. Iya. Berarti mungkin juga gini kali Kang ya. Semisal Iya. gue pernah denger nih dia atau kodam kecoa. Cuman yang juga gue nih kecoa nih. Iya. Kecoa bisa aja dia berbentuk kayak gitu. Ya, bisa jadi. Kecuali kecoa Madagaskar. Namanya itu kan kadang kan jin ya. Jadi bisa merubah apa aja. Mengikuti ya. Iya. Mungkin zaman dahulu mungkin ada yang berpikir seperti itu. Iya, benar. Perwujudan seperti ini. Iya. Lalu ada si jin yang sama seperti ini. Bisa jadi versi kayak gitu ya, ada juga kayak gitu. Gitu. Itu kan dari kita ya, mungkin dari teman-teman yang mungkin udah tahu lebih dalam kan ya, itu hak Iya. dia lah ya. Ada pengaruh dari keturunan keluarga nggak? Misalkan macan itu identik macan Sumatera. Iya. Orang Sumatera. Ya betul. Dia menikah punya anak, kodamnya macan ini turun ke anaknya. Iya betul. Berarti kan orang Indonesia. Iya. Kalau misalkan itu naga deh, naga kan terkenalnya di negara Cina. Iya betul. Nah tuh misalkan ada ya contoh kayak saya deh. Iya. Papa saya Jawa Palembang,
ibu saya Cina Palembang. Palembang. Nah, itu bisa ada keturunan yang Palembang macannya, iya. yang Cina naganya. Bisa jadi macam-macam ya, maksudnya kan dari segi orang tua kan dari dahulunya pernah orang supranatural gitu. Dan ketika orang itu dahulunya buyut kita atau siapa orang supranatural pasti turun temurun. Itulah kadang yang setia sama keluarga itu, bukan sama dia doang, sama keluarga itu. Kalau setia sama keluarga itu artinya kan bisa turun temurun gitu. Oh, dari keluarga si A nanggutnya si A gitu. Sebetulnya untuk membahas kodam itu panjang sebetulnya, lebih dari 1 jam karena kita nggak muat gitu kan. Mungkin dipercepat aja, jadi kita bahas semua nih. Nah, kodam ini kita bahas semuanya, dan dipercepat. 1, 2, 3. Oke, jadi gitu lah kodam. Serius? Iya. Ini sampah. Ini sudah ditonton. Kan aku tuh malu di sini. Ini bagian berapa nih? Mendingan saat di ya. Tanya yang kedua. Ini ada sangkut paut nih. Iya. Jadi kan dia nanya fungsinya apa. Nah sekarang mau menanya, macan tuh lebih fungsi untuk apa? Si naga ini untuk apa? Apakah ada fungsi si naga? Si naga orang Batak dong. Si naga begitu ya. Si dragon. Si dragon. Untuk apa? Mengabulkan permintaan Dragon Ball. Jadi kalau pengen lebih lanjut baca di Google. Wow, simpel. Iya. Gitu. Benar. Berbeda-beda sih ya versinya ya, maksudnya kalau untuk naga sifatnya pemberontak tapi dia tenang, tapi bisa memberontak ketika dia diusir. Wah. Tapi kalau macan lebih gahar, lebih berani karena sifat single factornya itu lebih kerasa nanti dibawa ke manusia. Berarti kalau untuk wujud nyata lah ya. Iya. Nyatanya kalau si naga ataupun macan itu lebih kayak ditakuti orang lah ya. Disegani kalau untuk si naga. Si naga. Dan untuk si macan ini keberanian atau keberanian? Keberanian. Lebih keberanian. Untuk pembawaan apa? Ya, pembawaan ke manusianya gitu. Iya. Berarti memang nggak semua kodam itu punya fungsi. Maksudnya lu pengen apa nih misalnya? Lu pengen kaya sih misalnya. Iya. Lu dikasih macan. Belum tentu si macan ini fungsi untuk itu. Ya, beda ya. Karena beda fungsi sendiri. Nah kalau untuk fungsi kan kaya, ya, itu juga. Nah, namanya babi. Babi ngepet itu namanya. Babi ya. Iya. Tapi tadi balik lagi tuh, sorry gue potong. Ya. Balik lagi tadi macan single fighter. Iya. Sifatnya single fighter kan. Berarti mungkin kita berdua kodenya macan. Kenapa tuh? Jomblo. Ya sih, udah cukup. Ini beda. Beda konsep. Please, gue mau walkout dari sini. Please, gue nggak kuat. Tolong gue nggak kuat. Kalau masalah jomblo itu nanti urusan belakangnya. Belakang dapur. Makasih. Ada tanya selanjutnya? Lalu kalau untuk kodam-kodam seperti dodo, kita sering melihat seperti pelet segala macam. Iya betul. Itu ada kodam tersendiri nggak bang? Ada. Ada kodam buat pelet pakai macan. Ya lucu dong. Bener nggak? Ya kan? Iya sih, buat melet, buat biar tertarik sama orang, biar dijatuh cinta. Itu pakai kodam macan. Nggak masuk logis. Ngeliat lawan jenis nih. Ya kan? Ini serem ya betul. Itu ya rata-rata kebanyakan ya cewek. Oh, yang menjaganya manusia ya. Manusia. Ya ratu atau apa dan sebagainya gitu. Nah, ini kita pakai cewek kalau kita posisinya itu si cewek. Ya, si cewek yang pakai untuk mengikat si cowok. Ya, kan? gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi itu yang berlawanan dengan yang itunya lah ya. Oke. Lanjut. Nanya ada nanya nih. Bisa tahu nggak sih kak kalau misal kodam itu dari mana? Keturunan atau bisa dikasih? Ya. Kalau untuk bertanya kayak gitu artinya kan bicara gaib ya, bicara gaib. Cari tahunya gimana? Kita harus meditasi dulu. Butuh waktu berarti. Butuh waktu, gitu nggak sembarangan. Nanti ada gambaran-gambaran tersendiri gitu ya, yang betul. muncul gitu. Berarti kalau misal total gue orang awam, iya. Gue pengen tahu nih, gue punya kodam dulu gak sih? Berarti dengan cara meditasi itu bisa pasti bakal ketahuan. Tapi gini loh, dari kecil kalau seandainya kita udah memiliki kodam yang dari keturunan, yes, ada suatu keanehan. Pasti ada suatu keanehan. Contohnya
yang nggak di luar nalar, maksudnya kayak bisa ngobatin orang waktu kecil. Ya kan pasti pernah denger ya. Ponari gimana itu? Ponari itu zaman dulu yang batu kalau nggak Iya, salah. batu, Ya. Jadi kan banyak paranormal yang ngomentarin dia juga ya. Maksudnya itu hanya suges. Oh. Sebetulnya suges. Berarti nggak punya Ke daya magisnya. dibilang magisnya gitu. daya magis memang betul adanya. Adanya. Adanya betul, cuman nggak terlalu sampai gitu. Oh. Sebetulnya untuk menyembuhkan diri sendiri sakit itu kepercayaan diri sih. Kalau kita percaya sama wah ini kita kuat, yakin pasti ya, juga sendiri. Iya, tapi kan itu dia medianya air kan ya? Media Batu. air. betul. Yang ditempel air kan? Air betul. Tapi ada juga yang ditempelin. Oh gitu. Oh, Ya ada kan? ditempel. Iya, jadi ketika ada yang lumpuh Hmm. hanya dipegang batu, pegang di sini, ditempelin. Tuh. Tapi yang Ada kalau videonya media airnya itu kan udah bikin jadi kemasan sebenarnya sekarang. Pokari. Oh iya. Itu bukan Pokari bukan Ponari. Asli Golpot ini asli. Mantap. Kalau tuh nama mereknya Ponari Sweat, Iya, Pokari. Ponari Sweat kering ngeteh Ponari lu minum. Buat saya itu rasanya ya. Benar-benar. Ini pertanyaan terakhir nih kan. Oke, siap. Bukan nanya. Ya boleh lah. Apa tuh? Kita tahu kode masing-masing gimana ya kan. Oh iya. Udah, misalnya dari dulu segala macam mungkin. Betul. Lah kita Maksudnya nanya dari bapak tadi kodamnya apa? dari mana, apa dan Iya. mendekatkannya gimana. Betul. Dan juga Iya. Jadi buat teman-teman Kayak yang mau dapat penghargaan gitu. Iya. Jadi Lebih ke berharap sih, jangan yang aneh-aneh. Iya. ya sebetulnya memang betul ada nih, udah ada turunan dahulu, karena kalau yang saya lihat sendiri kan kodam itu ada 3 jenis yang turun temurun ke cucu-cucu itu. Yang satu orang dahulu, kakek kita, orang supernatural, ya kan. Kedua orang-orang yang soleh, entah kiai, entah apapun itu gitu. Iya. Dan ketiga orang kerajaan. Itu biasanya yang turun temurun ke cucu-cucunya gitu. Jadi tergantung dari abang-abang sendiri. Kalau menganggap ada kodam-kodam sendiri dari keturunan, kita harus cari tahu dari mana sih. Apa kita masih ada keturunan kerajaan, Ya. atau enggak kita masih ada keturunan orang supernatural dahulunya, atau enggak orang tua kita, kakek kita, para alim ulama ya kan. Iya. Kita kan nggak tahu gitu. Makanya kan sering-sering tanya sama keluarga silsilah kita Itulah makanya gitu. itulah makanya kenapa beberapa orang gitu kan istilahnya itu penting banget tuh Ya. dibilang bikin tulisan itu Betul. kan silsilah keluarganya dari awal Ya. gitu kan, karena terakhir nih, sorry, Iya, terakhir siap, nih. oke. Terakhir nih ya. Banyak udah kita udah di sini dan terakhir. Iya. Mantap. Siapa ini Su? iya. Oh nangis. Ingus. Oh ingus. Jadi Lanjut. kayak gue nih, Iya. orang bilang gue keturunan. Iya. Orang bilang gue keturunan. Dan gue dekat sama si luhur ini. Iya, Tanpa leluhur. harus mendekatkan diri. Iya betul. Tapi ada sebagian orang yang harus mendekatkan. Betul. Nah itu kenapa nih Kak? Gimana? Ulang. Mungkin dia belum Iya. nyal. Kalau Iya. saya pribadi Iya. belum nyal. Jadi gue kata orang kan gue bisa. Bisa. Ya orang bilang indigo. Iya, atau apa Gua sebagainya. keturunan gitu ya. Dan gue gak pernah mendekatkan, tapi mereka udah dekat. Iya betul. Dan ada sebagian orang yang mendekatkan justru. Ngerti gak? Paham nggak? Jadi Jadi lu- kayak belajar. Nah, Jadi kenapa? perlu effort gitu Iya, istilahnya. iya. Padahal lu sendiri gitu ya. Iya, lu Gua sendiri. konteks gue sama misalnya sama Bang Fajar. Iya. Gue sama. Gue gak perlu untuk mendekatkan dua, tapi dia Benar. mendekat. Bang Fajar harus mendekatkan. Nah itu Ah, apa gitu? Oke. Jadi karakternya si Kodam maksudnya kalau dia senang-senangan sih, maksudnya gue mau keturun ke cucu yang ketiga, jadi nggak harus, walaupun itu ke keluarga ya, tapi bisa juga dikhususin. Kalau mungkin Pak I itu dikhususin, abangnya nggak bisa, kalau Pak I-nya bisa gitu. Beda sama yang Bang Paco bisa cuman nggak terlalu dekat, abangnya bisa seandainya gitu, itu kebagi gitu. Pernah nggak sih yang dua-duanya gitu, misalnya satu keluarga Iya, bisa semua? bisa Bisa ada aja ya. ada fenomena yang kayak gitu ada, Tapi tapi rata-rata kebanyakan salah satu. salah satu di keluarga itu
kakeknya dahulu, berarti kan bapaknya nggak bisa tuh, Iya. ya kan? Turun langsung ke anaknya. Anaknya nggak, yang pertama nggak dapat, nggak kedua ya ketiga gitu, atau enggak yang bontot. Dan Yang itu penting nggak ada menutup satu lah. kemungkinan itu perempuan atau laki-laki. Itu nggak ngaruh lah Ya istilahnya ya. betul. Ya udah, paham. Oke. Ya, kayaknya ke situ aja Ya. bahasan kita. Ya, semoga Iya. sih Bermanfaat tuh ya. Iyalah. Berarti Ya. kesimpulan dari tema ini kodam itu gimana tuh Bang? Apa tuh maksudnya? Positif kah untuk diri kita? Apakah Menyakiti. Ya. bisa berujung negatif atau gimana? Ya. Oke. Jadi kalau dari saya pribadi itu tergantung dari manusianya sendiri ya, menyalahgunakan atau enggak. Ya kan? Kalau seandainya manusia itu menganggap khodam itu sebagai kayak kita meminta sama khodam, enggak boleh. Tetap Musyrik tidak. jatuh. Ya, jatuh musyrik. Khodam itu sebagai perantara sebetulnya. Tetap pinta sama Allah, cuman yang menyampaikan dia nantinya. Oke. Berarti intinya jangan terlalu menganggapkan khodam. Khodam Apapun betul. bentuknya. Apapun bentuknya, Yang harus tetap dilakukan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Men. Ya, makasih buat Bang Rian, Iya. Bang Patio yang udah masuk ke Channel kami ya. channel kami yang Iya. ya walaupun agak sampah ya. Iya, mantap. Agak sampah. Makasih banget udah siapin waktu. Ya, siap. Dan kita slow. ya semoga sukses semua lah. Amin. Amin. Buat kita semua ya. Amin. Tetap sehat selalu. Tetap sehat selalu. Paling itu aja. Mohon maaf kalau misalnya dari kami ada salah kata. Ya, oke. Ya. Banyak ya. Maaf, maklumi ya. Ya, karena memang ada Ada kedua ya. Sih bilang gitu. Iya. Oke. Kita sini bukan kita sebagai bintang tamu juga sebagai penghancur sih. Iya, siap. Buat ngancurin acaranya. Tapi paling itu aja. Mohon maaf kalau salah kata. Mohon maaf jika ada orang yang tersinggung. Ya. Ini gak ada maksud ataupun bercandaan yang Oke. orang yang suka lah ya. Ya. Banyak. Benar. Mohon maaf akan hal itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.